Silakan masuk. Permisi Ibu. Silakan duduk Ibu. Iya Ibu. Dengan Makasih. Ibu siapa? Nama saya Bu Santi. Oh, Bu. Bu Santi. Ibu baik. Bagaimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Iya Bu, ini kan saya habis melahirkan ya sekitar 6 hari yang lalu. Saya kok rasanya langsung capek, terusan ya malas makan, malas-malasan lah Bu, kayaknya belum fit. Ada pantangan makan Ibu? Ada Bu, mertua saya nggak boleh makan telur, nggak boleh makan yang amis-amis. Baik Ibu. Tadi di depan sudah dicek ya, normal semua ya Bu. Baik ya, tekanan darah normal, darah yang keluar juga sudah normal ya Bu, sesuai ya Bu. Sudah berhenti ya Bu, sudah hampir berhenti ya Bu. Sudah. Nifasnya. Ini Ibu menyusui? Menyusui Bu. Menyusui ya, keluar asinya ya Bu. Baik, Keluar. baik dari keluhan Ibu kayaknya Ibu ini ya belum tahu tentang kebutuhan gizi untuk Ibu menyusui ya Bu. Jadi Ibu udah lelah. Baik Ibu, sebelumnya nanti saya akan jelaskan itu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, sebelumnya saya akan cuci tangan dan menutup pintu dulu Ibu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu nih kebutuhan gizi selama menyusui, selama nifas ini? Ya saya makan seperti pada biasanya Bu, kalau kurang paham ya maksudnya harus bertambah apa enggak. Saya makan kayak biasa aja Bu. Baik Ibu, nah baik ya Bu, nah saya jelaskan dulu ya kebutuhan nutrisi Ibu nifas itu. Kira-kira selama 6 bulan pertama itu penambahannya adalah 500 kilokalori per hari. Jadi misalkan awalnya 2000 kilokalori ditambah jadi 2500 itu per hari dibagi 3 kali makan. Gitu, Bu. Nah manfaatnya sendiri yaitu kebutuhan gizi ini yang satu, yang pertama adalah nutrisi ibu dan bayinya tercukupi, karena kalau ibu makan kan nanti asinya juga lebih banyak, bayinya juga ikut menikmati ya Bu. Terus tumbuh kembang bayinya juga stabil sesuai dengan umurnya ya Bu, menambah berat badannya, mencegah yang terjadinya anemia, terus kekurangan nutrisi saat ibu menyusui gitu Bu. Terus nah apa saja sih makanan yang dibutuhkan selama nifas atau ibu menyusui ini ya Bu? Yang pertama ada karbohidrat, nih contohnya seperti ini Bu. Nah isi piringku ada namanya makanan pokok. Makanan pokok itu sumbernya namanya karbohidrat ya. Ada seperti beras, singkong, bijalar, mie ya. Itu kebutuhannya adalah 2/3 dari setengah piring ya, seperti itu. Nah makanannya contohnya adalah nasi ya, sekitar 150 gram nasi gitu. Yang kedua ada ini, sebelum makan cuci tangan ya Bu. Ada 5 langkah ya Bu, menggunakan sabun dan air mengalir. Kenapa harus cuci tangan? Karena tangan kita habis memegang apapun itu biar tidak terkena penyakit ya Bu. Jangan lupa ada kegiatan aktivitas fisik ya Bu, contohnya ya seperti jalan-jalan santai, ini bentuknya ya Bu. Nah lauk-lauknya itu protein ya. Yang kedua ada protein, tadi kan udah karbohidrat ya. Terus lauk-lauk sumber protein. Protein itu ada dua, protein hewani dan protein nabati. Yang hewani seperti ikan, daging, ayam ya Bu. Terus habis itu nabati ada tempe, tahu, kacang-kacangan. Iya Bu, 75 mg ya kandungannya. Kalau lauk nabati itu 100 mg. Yang berikutnya itu ada
Jadi pisang, melon, semua buah-buahan itu sangat bagus. Iya. Ya. Habis itu sayuran. Nah, ini sayuran itu mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi. Apalagi kan ibu mengeluarkan darah nifas ya bu, Iya. butuh zat besi juga. Gitu. Sayurannya ada terong, timun, bayam gitu bu. Nah, terus tadi vitamin. Kita selain lauk pauk yang sesuai isi piringku tadi ada vitamin yang namanya vitamin yang dibutuhkan ibu nifas itu adalah vitamin A. Iya bu. Nah, vitamin A itu ini. Nah, sudah pernah dikasih bu? Belum. Sudah harusnya bu. Oh, Ini itu. oh iya. Ya, ingat ya bu, habis lahiran itu. Mm-mm. Nah, selama nifas itu diberikan 2 kali. Yang pertama segera setelah melahirkan, habis itu 24 jam setelah pemberian kapsul yang pertama. Iya. Gitu. Nah, gunanya apa sih vitamin A ini? Ya, ini bayi untuk kekebalan bayi nantinya kan larut dalam air susu ibu ya bu, mencegah terjadinya infeksi, kesehatan ibu menjadi lebih pulih. Terus, nah contohnya apa yang mengandung vitamin A makanan tuh ada juga. Nah, di makanan vitamin A itu seperti telur tadi, terus hati, mentega, sayuran yang berwarna hijau ya kan. Gitu bu. Nah, terus fungsi kebutuhan cairan pada masa nifas. Nah, kan ibu menyusui juga nih. Iya. Berarti kan butuh cairan. Karena cairannya keluar. Berarti minum kebutuhan minum saat nifas itu sehari 3 liter bu, atau 3000 mg. Itu setara dengan 14 gelas. Setelah makan, sebelum makan itu minum, ya kan, itu udah 2 gelas itu. Terus habis menyusui minum, sebelum menyusui minum gitu ya bu, biar ibu tidak lemas tadi, orang nifas lemas. Nah, terus tablet tambah darah juga dibutuhkan. Selain di kehamilan, di nifas ini juga butuh ya. Nah, fungsinya apa di nifas ini? Untuk menaikkan sirkulasi darah, kan ibu mengeluarkan darah, otomatis harus ditambah darah ya bu. Iya bu. Nah, itu selama nifas konsumsinya 1 kali aja setiap hari selama 40 hari. Nah, selama nifas, iya betul. Nah, contoh-contoh menu. Sekarang kita contoh-contoh menu ya bu. Misalkan sehari, kan tadi isi piringku ya bu, berarti kan satu piring itu harus terpenuhi semuanya. Iya. Ada nasi, makanan nasi, terus lauk pauk, misalkan nasi, ikan goreng, terus sayur bayam, terus buah-buahannya bisa pakai semangka, tempe tahu boleh dikasih sambal ya nggak apa-apa gitu ya bu. Terus jangan lupa minum air putih. Iya. Itu bahannya bu, itu contoh 1 kali 1 piring. Itu bisa bervariasi menunya selera ibu, dan jangan berpantang makan, itu sangat merugikan ya bu. Tadi ibu menjelaskan bahwa telur ya bu, padahal telur itu adalah tadi ya contoh dari vitamin A ya kan. Contoh-contoh makan makanan dari vitamin A itu ada di telur juga. Berarti kan fungsinya telur itu banyak. Kalau bisa jangan dipantang ya bu, itu akan merugikan. Padahal telur itu kan proses penyembuhan luka ibunya kan, masa nifas ini luka jahitannya ya bu. Terus ke bayinya juga itu telur tuh protein tinggi buat ASI gitu ya bu. Semoga ibu bisa pantangan makannya tidak dilanjutkan lagi seperti itu. Bagi ibu, bagaimana ibu, apakah sudah jelas? Sudah bu. Nah, jelas sekali ya bu. Nah, sekarang ada pertanyaan tidak? Nggak ada bu. Nggak ada ya bu. Sekarang saya tanya nih, kebutuhan saat nifas itu berapa ya bu? Penambahannya 500. Ya, besar sekali, berarti 2500 per hari ya bu, dibagi 3 kali makan. Contoh makanan gizi seimbangnya apa aja ya bu? Tadi Nasi. Dalam 1 piring nasi, ada lauknya, ada sayurnya, makan buah juga, minumnya yang banyak. Iya, biar pintar ya bu. Baik ibu, karena ibu sudah paham, semoga bisa diterapkan di saat nifas ini ya bu. Jangan pantang makanan, ingat sekali lagi. Terima kasih ibu. Semoga membantu diingatkan suaminya ya bu. Iya, nanti saya ingat. Terima kasih, sehat selalu. Amin.